Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang rasanya kami berdua dapat menjumpai Anda di Apa Kabar Parepare. Dan untuk Ketua DPP IKPTK Lantik Iwan Asaat sebagai Ketua DPK IKPTK Parepare adalah salah satu berita yang dapat dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Raisya Eno, saya Johar Manikam, dan pemirsa jangan kemana-mana, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Pada pengukuhan Dewan Pengurus Kota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawees HMH berharap IKPTK Kota Parepare dapat memberikan kontribusi pemikiran cerdas, kreatif, dan inovatif dalam pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dewan Pengurus Kota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan Parepare periode 2020-2025 dilantik dan dikukuhkan di Auditorium B.J. Habibie, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Pengukuhan Dewan Pengurus Kota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan Parepare ini dihadiri oleh Bupati Bantaeng yang juga selaku Ketua DPP IKPTK Sulawesi Selatan, Ilham Syah Azikin. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawees HMH yang diangkat sebagai Dewan Pembina DPP IKPTK Parepare, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Ketua DPRD Andi Nurhati Natipu, dan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare, serta anggota dan Dewan Pengurus IKPTK. Dalam pidatonya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawees HMH mengucapkan selamat kepada para pengurus DPK IKPTK Kota Parepare yang baru saja dilantik. Dirinya berharap kepada pengurus yang baru dapat mengemban amanah organisasi dengan baik sampai masa akhir kepengurusan. IKPTK diharapkan menjadi wadah untuk saling berbagi keilmuan dan mengasah profesionalisme kerja dalam pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut juga, Wali Kota Parepare mengungkapkan bahwa Kepamongan itu merupakan tangan-tangan negara yang pengabdiannya tidak diragukan lagi tanpa pamrih. Sebagai kepala daerah, pihaknya ingin agar DPK IKPTK Parepare selalu tampil membawa nama Kota Parepare di Sulawesi Selatan. Olehnya itu, Taufan Pawe berharap agar pengurus dan anggota IKPTK Kota Parepare dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah yang terus digalakkan, yakni dengan kontribusi pemikiran cerdas, kreatif, dan inovatif dari para pengurus dan anggota IKPTK. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang keliru. Minggu kedua Desember sebelum berakhir triwulan keempat, semua harus cepat melaporkan secara langsung kepada wali kota terkait serapan keuangan. Karena kalau serapan fisik saya tidak meragukan. Dengan kondisi seperti ini, rasa-rasanya kami cukup relatif aman dari kondisi pandemi ini karena kami punya inflasi 2,1%, rendah dan terkendali. IPM kami cukup tinggi, 7,38%, Gini rasio cukup terkendali, dan bahkan urutan kedua di Sulawesi Selatan juga. Dan yang tidak kalah pentingnya, simpanan masyarakat kami di 15 perbankan baik swasta, negeri, dan BUMN, syariah, itu sudah 3,4 triliun simpanan masyarakat kami. PDRP kami sudah tembus 49.280.000. Jadi variabel-variabel ini membuat kami optimis. Nah, ini saya sampaikan karena adik sudah dilantik dari adik IKPTK. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Kita tidak berhadapan lagi secara personal, orang per orang, Pak Camatnya, IPTD, Lurahnya, Bapaknya, Kadisnya, tidak. Jadi sudah terhimpun, Anda sudah menjadi wadah. Nah, penyalurannya nanti tentu Pak Sekda komitmen. Kalau ada perilaku-perilaku yang di luar daripada yang kita harapkan, ya saya cukup sampaikan Pak Sekda. Dan mungkin juga nanti Pak Wawadi, ya semua asisten, ya tentu sebelum kita, kalau ini kita promosikan ataukah kita beri ruang untuk ikut lelang jabatan, tentu kita minta informasi
dari Pak Sekda sebagai ketua IKPTK seperti itu. Jadi hanya inilah barangkali yang saya ingin sampaikan sebagai penutup. Saya tentu sebagai sahabat, sebagai kolega, insya Allah titipan beliau, harapan beliau tadi saya tidak akan mengecewakan, dan insya Allah saya juga akan mencoba menerjemahkan dengan baik harapan-harapan ketua DPP tadi. Mudah-mudahan persoalan-persoalan pemerintahan, tata kelola pemerintahan tetap adik-adik kita dari Pamon ini, kepamonannya terkait dengan kepamonannya tidak diragukan lagi. Saya sering bertemu dengan beliau, saya yakin sekali beliau ini tidak dibentuk tapi juga dilahirkan. Jadi dia bermukim di rahim ibunya sudah didoakan oleh bapaknya akan jadi pemimpin. Sangat soft model kepemimpinan beliau. Dan saya atas nama masyarakat Parepare, wali kota Parepare mendoakan mudah-mudahan Adinda, apa saya panggil Adinda sebagai kolega sahabat kepala daerah, bisa lebih memajukan Kabupaten Bantaeng, dan tentu kita doakan mudah-mudahan ke depan prestasi dan karir beliau jauh lebih cemerlang di hari-hari yang akan datang. Selamat untuk kita semua. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin sekali keluarga alumni pendidikan tinggi Pamong Praja Kota Parepare akan memberi kontribusi yang sangat berarti dan tetap menjaga marwah DPP dari keluarga alumni pendidikan tinggi Pamong Praja Sulawesi Selatan. Adapun susunan Dewan Pengurus Kota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Praja Kota Parepare masa bakti 2020-2025, yakni Dewan Pembina, Ketua, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH, Wakil Ketua, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Anggota, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat, Ketua DPK IKPTK Haji Iwan Asaat, Wakil Ketua Muhammad Anwar Amir, Sekretaris Adi Hidayah Saputra, Wakil Sekretaris Rahmatia Bendahara Susiana, serta Wakil Bendahara Indra Karyana. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama Apa Kabar Parepare, Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kemapong Prajaan Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham Syah Azikin, melantik pengurus DPK IKPTK Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham Syah Azikin, usai melantik mengucapkan selamat kepada pengurus DPK IKPTK Kota Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Ilham Syah Azikin memberikan penghargaan kepada Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang telah berkenan mengukuhkan pengurus DPK IKPTK Kota Parepare. Dirinya menyatakan bahwa Kota Parepare selalu menjadi patrol dalam memperlihatkan eksistensinya, dan periode ini kembali lagi Kota Parepare terlihat eksistensinya dalam percepatan konsolidasi. Semua hasil yang didapatkan tidak terlepas dari campur tangan Bapak Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH, sehingga dengan pelantikan pengurus DPK IKPTK Parepare ini yang diketuai oleh Haji Iwan Asaat, nantinya juga menjadi patrol kepada IKPTK yang ada di seluruh kabupaten se-Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut juga, Ilham Syah Azikin menyampaikan kepada pengurus yang baru dilantik bahwa keberadaan IKPTK ini bukan sebagai pembeda ASN yang ada di kabupaten dan kota, namun keberadaan organisasi ini semata-mata dituntun untuk memberikan percepatan bagi terwujudnya visi dan misi kabupaten kota, yaitu dengan mengedepankan kapasitas dan loyalitas, dengan berhimpun menyatukan visi dan misi dalam menciptakan keinginan masyarakat Kota Parepare sesuai dengan ruang, rel dan arah kebijakan pemerintah. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Ketua DPK terpilih pada Kongres Kota IKPTK Parepare yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober yang lalu. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan Kongres Kota tersebut, yang juga merupakan Kongres Kabupaten Kota yang pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Selatan sejak sukses pelaksanaan Kongres Provinsi di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 10 Oktober
2020. Pak Wali yang kami hormati, sejak terbentuknya IKPTK di Sulawesi Selatan, Kota Parepare selalu menjadi patron dalam memperlihatkan eksistensi dan pergerakan roda organisasi. Di periode lalu, Kota Parepare juga yang bergerak dengan cepat. Periode ini kembali Kota Parepare memperlihatkan percepatan konsolidasi sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik amanah ADRT maupun peraturan organisasi, agar tidak terjadi stagnasi dalam pergerakan organisasi IKPTK. Dan saya yakin ini tidak terlepas daripada campur tangan Bapak Wali Kota. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam. Saudara, untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, pemerintah daerah Kota Parepare menggelar kegiatan bimbingan teknis penyusunan anggaran dan pelatihan SIPD. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH. Prinsip taat 3A yang ditanamkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH sejak memimpin kurang lebih 7 tahun lamanya dan selalu disampaikan kepada pengguna anggaran. Dr. HM Taufan PWS HMH menginginkan Parepare menjadi role model atau percontohan dengan penerapan prinsip taat 3A dalam tata kelola keuangan, yakni taat asas, administrasi, dan anggaran. Dr. HM Taufan PWS HMH bahkan menguji satu persatu kepala SKPD sebagai pengguna anggaran agar tidak salah tafsir dalam mengimplementasikan prinsip 3A tersebut. Pernyataan itu diajukan mulai dari asisten 3 hingga kepala SKPD pada saat membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK penyusunan anggaran dan pelatihan SIPD di Hotel Novotel Kota Makassar pada Senin kemarin. Beragam jawaban muncul sehingga disikapi bijak oleh Wali Kota Parepare. Memahami sekali bahwa kita hadir di acara BIMTEK, bimbingan teknis penyusunan anggaran dan pelatihan SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, apa itu BIMTEK? Bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita pada domain atau tugas dan fungsi kita masing-masing. Nah, olehnya itu, kalau kita menganggarkan kegiatan BIMTEK ini, tentu harus peningkatan, tentu outcome-nya adalah jauh lebih baik. Karena kalau peserta BIMTEK ini yang punya peran yang tidak sedikit dalam keterwakilan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran dalam penyusunan perencanaan amburadul Aceh sudah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare menegaskan bahwa kepastian keberangkatan jemaah umroh Indonesia masih menunggu pengumuman dan izin dari Arab Saudi. Terkait pelaksanaan ibadah umroh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare menegaskan bahwa kepastian keberangkatan jamaah umroh Indonesia masih menunggu pengumuman dan izin dari Arab Saudi. Adapun terkait peraturan Menteri Agama tentang periode umroh pandemik yang banyak beredar saat ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar menjelaskan hal tersebut merupakan draft untuk pelaksanaan ibadah di masa pandemi nantinya, sekaligus merupakan langkah awal untuk persiapan travel sebelum keberangkatan. Peraturan Menteri Agama yang beredar itu adalah merupakan draft untuk pelaksanaan kegiatan ibadah di masa pandemi nantinya. Jadi siapapun kita nanti memang sudah di draft awal itu bahwa inilah yang harus dan mesti dipersiapkan pihak penyelenggara pada saat melakukan umrah di Tanah Suci. Itu merupakan draft awal, tapi sampai sekarang belum ada izin resmi dari pemerintah Saudi untuk pemberangkatan jamaah umrah khususnya dari Indonesia. Adapun yang draft-draft itu yang terkait dengan peraturan Menteri Agama yang sudah beredar di media sosial, itu memang langkah awal bagaimana nanti ini persiapan travel untuk memenuhi persyaratan itu, seperti 3 hari sebelum pemberangkatan harus di karantina, setelah
kembali juga harus dikarantina 3 hari, harus diswab sebelum berangkat, ketentuan-ketentuan lain, protokol kesehatan harus diterapkan semua. Itu yang kesemuanya itu harus dipenuhi oleh pihak travel sebelum memberangkatkan jemaahnya. Yang jelas sampai saat sekarang ini belum ada izin resmi dari pemerintah Saudi bahwa untuk Indonesia bisa diberangkatkan pemberangkatan jemaah umrah. Tapi khusus di Arab Saudi memang sudah dibenarkan dilaksanakan sejak per 18 Oktober yang lalu sudah dilaksanakan, walaupun secara bertahap sesuai dengan kapasitas yang ada. Hanya 30% jemaah yang mungkin di sana yang bisa melaksanakan umrah di Tanah Suci Haram. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan pada draft peraturan Menteri Agama yang beredar saat ini. 3 di antaranya, batas usia minimal dan maksimal, wajib tes swab PCR, wajib karantina sebelum dan setelah pulang umroh sampai hasil PCR keluar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI bersama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara berencana melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Parepare. Niat ini disambut baik Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI bersama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan dan salah satunya adalah Kota Parepare. Kunjungan tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim di ruang kerjanya baru-baru ini. Staf ahli bidang pendidikan dan kesehatan APKASI Himmatul Hasanah MP menjelaskan 3 hal yang disampaikan dalam kunjungan tersebut. 2 di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik pendidik maupun ASN, yaitu dalam hal penguasaan pembelajaran bahasa Inggris cepat serta terkait dengan program peningkatan iman dan takwa dan training tata kelola pendidikan ataupun pemerintahan di luar negeri. Memang ada beberapa program yang kita berkolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kota ya seluruh Indonesia gitu ya. Kita hadir di sini bersama dengan salah satu mitra yaitu Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara melakukan kunjungan ke Sulsel ya, salah satunya adalah Kota Parepare. Ada 3 hal yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, kita membawa misi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik pendidik maupun ASN, yaitu dalam hal penguasaan pembelajaran bahasa Inggris cepat hanya 3 hari gitu ya. Harapannya nanti dengan penguasaan pembelajaran bahasa Inggris cepat ini kita akan semakin siap untuk berkompetisi di level global begitu. Kemudian yang kedua, kita juga mempunyai sebuah media nasional yaitu Sahabat Guru, merupakan media advokasi untuk para guru yang ingin bersuara ya, dan juga kita memberikan masukan kepada pemerintah ya terkait dengan beberapa hal khususnya dalam hal peningkatan mutu pendidik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan program peningkatan iman dan takwa, jadi program peningkatan imtak gitu ya, dan training tata kelola pendidikan ataupun pemerintahan di luar negeri. Program ini merupakan program keterkaitannya dengan karakter building program, nanti tempatnya di Mekah Madinah. Namun sebelum itu kita akan memulai dengan training tata kelola pendidikan di luar negeri, dan ini merupakan kerjasama dengan beberapa negara, Malaysia, Thailand, Turki, dan Cina. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menyambut baik serta mengapresiasi tawaran program APKASI terkait bagaimana mendorong peningkatan sumber daya manusia di Kota Parepare. Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten 2, PLT Kepala Dinas Kesehatan, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris BKPSDMD, Kepala Bidang IKP Diskominfo, dan Kepala Bidang Litbang Bapeda Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke dunia pendidikan. Dalam rangka pengendalian lingkungan, MAN 1 Parepare bekerja sama bersama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Parepare memasang 30 buah pipa biopori di beberapa titik area sekolah MAN 1.
Dalam rangka pengendalian lingkungan, MAN 1 Parepare bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Parepare memasang 30 buah pipa biopori di beberapa titik area sekolah MAN 1. Pipa biopori tersebut ditanam di dalam tanah sedalam 1 meter yang nantinya diisi dengan sampah organik. Kepala MAN 1 Parepare Saiful Mahsan mengatakan pemasangan pipa biopori ini sebagai teknologi alternatif dan sederhana untuk penyerapan air hujan dengan tujuan menjaga kesuburan tanah. Untuk pengendalian lingkungan, kami kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kami dibantu untuk pemasangan 30 buah biopori, di mana biopori ini bertujuan untuk mengendalikan dan menyerap kelebihan air sehingga tidak mudah kena banjir dan juga menjaga kesuburan tanah di sekitar MAN 1 Parepare. Ya. Apa nih yang ditanam nanti sini, Pak? Ya. Bukan yang ditanam itu adalah pipa sedalam 1 meter. Pipa sedalam 1 meter, kemudian pipa ini juga dapat diisi dengan sampah organik. Di mana sampah organik nanti kalau dialiri air dapat berfungsi sebagai pupuk. Tujuannya untuk mempertahankan kesuburan di sekitar lokasi MAN 1 Parepare. Ada beberapa fungsi dan manfaat pemasangan pipa biopori, yakni memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah, membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar, mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit, mengurangi resiko banjir, memaksimalkan peran dan aktivitas flora dan fauna tanah, serta mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah. Andi, TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, menyandang status sebagai MAN Plus keterampilan, siswa MAN 1 Parepare akan dibekali sejumlah skill ataupun kecakapan khusus, salah satunya pertanian modern hidroponik. Sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya, para alumni MAN 1 Parepare dapat mengembangkan keterampilannya dimanapun mereka berada. Dalam rangka pengembangan life skill atau kemampuan siswa dalam berwirausaha di bidang pertanian modern, MAN 1 Parepare mengajarkan siswanya tentang cara berkebun hidroponik. Kebun hidroponik ini adalah merupakan program keterampilan yang dilaksanakan MAN 1 Parepare untuk semua siswa sebagai program ekstrakurikuler yang sudah terlaksana sejak bulan Januari 2020. Tahapan demi tahapan diajarkan kepada siswa, mulai dari pembibitan, penyamaian, pembesaran, hingga panen, selanjutnya pengemasan dan seling penjualan. Semuanya itu dilaksanakan oleh siswa dibimbing langsung oleh guru keterampilan tata boga. Program keterampilan ini juga telah terintegrasi di kurikulum MAN 1 Parepare dan menjadi nilai tambah bagi siswa. Kepala MAN 1 Parepare Saiful Mahsan mengungkapkan, alasan memilih program ini karena hidroponik saat ini sudah menjadi tren di masyarakat. Hidroponik sudah ngetren sekarang, ya, di mana banyak masalah yang dihadapi oleh petani sekarang. Ini solusinya adalah hidroponik. Jadi keunggulan hidroponik ini adalah pertama tidak membutuhkan lahan yang luas. Jadi yang di belakang ini ada 2 meja ini 900 lubang, ya, sehingga kita bisa menghasilkan 900 pohon selada dalam waktu 40 hari, yang mulai dari pembibitan sampai panen, dan juga kemudian bisa mudah dikontrol dan higienis dan non kimia. Jadi kami tidak sama sekali tidak bersentuhan dengan semprot-semprot kimia, karena kami bisa mengendalikan hamanya dengan baik melalui hidroponik ini. Kepala MAN 1 berharap program ini dapat menambah produk keterampilan siswa di MAN 1 sehingga mampu menghasilkan alumni yang berkualitas dan multi-skill sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan atau kemampuannya dimanapun mereka berada. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, masih dari berita dunia pendidikan, berbeda cerita dengan giat demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Anggota Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulsel berkolaborasi dengan mahasiswa UNM KKN PPL terpadu domisili Parepare. Berikut liputannya.
Berbeda cerita dengan giat demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini, anggota Batalion B Pelopor Sat Brimopolda Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan mahasiswa UNM KKN PPL terpadu domisili Parepare. Kerjasama mahasiswa UNM dan anggota Brimob Parepare dengan memberi fasilitas siswa untuk tetap belajar pada masa pandemi ini. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu membantu siswa dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjaga kondusivitas pendidikan melalui program BRAIN atau Brimob Ramah Anak Indonesia, para Brimob di Parepare sebelumnya mendirikan tempat belajar untuk para siswa. Kami mahasiswa KKN PPL terpadu domisili Universitas Negeri Makassar, Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Bacukiki Barat, saat ini tengah melaksanakan salah satu program kerja kami yang bekerja sama dengan Satuan Brimob Kota Parepare. Adapun nama kegiatan ini yaitu BRAIN, Brimob Ramah Anak Indonesia. Nah, tugas kami di tempat ini yaitu membimbing dan juga membantu adik-adik di sini untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, kami juga mengadakan pembelajaran tambahan untuk adik-adik yang ada di sini. Kesan kami selama berada di rumah belajar ini, kami merasa terharu melihat tingginya semangat belajar dari adik-adik yang ada di sini. Dan saya harap ke depannya rumah belajar ini tetap ada, meskipun nantinya masa pandemi telah berlalu. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada Satuan Brimob Kota Parepare yang telah menerima kehadiran kami dengan sangat baik dan juga menyambut kami dengan sangat baik di tempat ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, itulah tadi informasi dari kami dalam Apa Kabar Parepare untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam dan saya Raisya Eno mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.